Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Galih Wicaksono, mahasiswa Teknik Industri yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mengenal standar ISO 16949 tentang sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Apa itu standar ISO 16949? Standar ISO 16949 adalah sebuah standar sistem manajemen mutu internasional atau International Quality Management System yang secara spesifik diterbitkan oleh industri otomotif dengan kesepakatan persetujuan bersama untuk meningkatkan mutu dan jaminan integritas terhadap penyediaan material untuk industri terkait. Standar ini merupakan spesifikasi teknis dari ISO yang bertujuan untuk pengembangan QMS yang menyediakan perbaikan berkelanjutan, menegaskan pencegahan defek dan pengurangan variasi dan reject pada jaringan pemasok industri otomotif. Para pengguna standar tersebut adalah pabrikan otomotif seperti BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault, dan VW. Per 1 Oktober 2017, penerapan QMS untuk industri otomotif sudah harus menggunakan standar IATF 16949. Arti dari TS 16949 adalah Technical Specification dengan nomor 16949 yang dikeluarkan oleh Badan ISO sebagai salah satu organisasi sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Jadi, kesimpulannya, ISO 16949 sistem manajemen mutu untuk industri otomotif, namun sekarang digantikan oleh IATF 16949. Selanjutnya, penyusunan standar ISO 16949. TS 16949 disusun oleh International Automotive Task Force atau IATF, Japan Automobile Manufacturer Association (INC) atau JMA, dan Komite Teknis ISO, Komite ISO TC 176. Penyusunan ISO 16949 berdasarkan pada standar ISO 9001 dan edisi pertamanya dipublikasikan pada Juni 1999 sebagai ISO 16949 tahun 1999. ISO 16949 merupakan penyelarasan dari berbagai regulasi QMS dari setiap negara. Anggota IATF terdiri dari BMW, Daimler, Chrysler, Fiat, Ford, GM, PSA, Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, dan asosiasi-asosiasinya seperti EIAG Amerika, ANFIA Italia, FIEV Prancis, SMMT Inggris, dan VDA Jerman. Anggota JMA terdiri dari Toyota, Daihatsu, Mazda, dan industri otomotif Jepang lainnya. TS 16949 memuat seluruh persyaratan ISO 9001 yang ditambah dengan persyaratan khusus untuk industri otomotif. Pengguna standar ISO 16949. Standar ISO 16949 dapat digunakan di setiap organisasi bidang, pabrikan komponen perakitan, dan penyedia suku cadang sebagai pemasok keperluan industri otomotif. Selanjutnya, unifikasi standar QMS untuk industri otomotif. ISO 16949 menggantikan QS 9000 dan quality system lainnya yang disyaratkan oleh masing-masing industri otomotif seperti VDA, AVSQ, Malcolm, Baldrige. Dengan adanya penggabungan quality management system dari berbagai industri otomotif ini, suatu industri otomotif cukup menerapkan suatu quality management system meskipun memproduksi suatu produk berbagai customer. Misalnya, suatu pabrik A mempunyai customer Ford, BMW, dan VW. Pada mulanya, dia harus menerapkan QS 9000, AVSQ, dan VDA 6.1. Sekarang, cukup menerapkan ISO 16949 saja. Tujuannya adalah One World, One Quality System atau satu sistem mutu untuk seluruh dunia. Selanjutnya, manfaat ISO 16949. Sejak diperkenalkan, ISO 16949 menghasilkan peningkatan secara kuat pada seluruh aspek-aspek mutu, pengiriman, dan efisiensi secara keseluruhan pada rantai supply atau supply chain.
Hal tersebut juga mengurangi persyaratan untuk beragam jenis audit dari masing-masing pabrikan. The International Automotive Task Force atau IATF yang mewakili para OEM terutama berkomitmen untuk memberikan kepastian bahwa ISO 16949 adalah suatu standar sistem manajemen mutu otomotif di masa depan. Manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan dan sertifikasi ISO 16949 adalah 1. Pengakuan secara internasional sebagai rekanan atau supplier yang dapat dipercaya karena sertifikasi ini diakui dan diterima oleh seluruh rantai suplai otomotif sebagai tolak ukur industri. Berikutnya, kepuasan pelanggan melalui pengiriman produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan. Berikutnya, mengurangi biaya-biaya untuk memenuhi persyaratan standar teknis dari pelanggan melalui penerapan sistem manajemen tunggal dan mengurangi permintaan audit yang tidak berkaitan. Berikutnya, mengurangi biaya operasional melalui peningkatan berkesinambungan dari proses-proses yang dilalui yang berakibat pada efisiensi operasional. Berikutnya, meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para karyawan, pelanggan, dan rekanan atau supplier. Berikutnya, persyaratan kepatuhan hukum dengan pemahaman bagaimana persyaratan suatu peraturan dan perundang-undangan tersebut mempunyai pengaruh penting pada suatu organisasi dan para pelanggan Anda. Berikutnya, peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko dengan konsisten secara sungguh-sungguh dan kemamputelusuran produk dan jasa pelayanan. Berikutnya, tercapai kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan dibuktikan dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang dilakui. Berikutnya, kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis, khususnya spesifikasi pengadaan yang memerlukan sertifikasi sebagai suatu persyaratan sebagai rekanan. Selanjutnya, implementasi ISO 16949. Implementasi sistem ISO 16949 dipertimbangkan sebagai poin perbedaan bagi industri otomotif dibanding dengan industri yang lain. Ketentuan kesesuaian atau sertifikasi terhadap sistem ISO 16949 mulai ditekankan kepada produsen industri otomotif. Supplier tidak bisa mensuplai barang apabila persyaratan sistem ISO 16949 belum dipenuhi. Ketentuan-ketentuan itu berasal dari persyaratan ISO 16949 sendiri dan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing pelanggan. Ketentuan itu sifatnya mengatur terhadap proses kerja di supplier. Persetujuan perjanjian kerja antar pelanggan dan supplier tidak hanya dilihat dari harga dan produk, tetapi juga dilihat dari bagaimana proses pembuatan barang dilakukan di supplier. Selanjutnya, contoh beberapa ketentuan persyaratan di dalam ISO TS. Implementasi tools sebagai penekanan pencegahan produk defect. Identifikasi penyebab kegagalan produk dan menentukan antisipasinya untuk setiap produk yang disuplai. Ini dilakukan dengan menggunakan tools FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Kajian statistik terhadap poin pengukuran penting atau fit, function, safety, dan regulasi. Pada produk yang dibuat, perusahaan harus memastikan kestabilan dan kemampuan hasil pengukuran itu. SPC atau Statistical Process Control dilakukan sebagai alat bantu evaluasi. Pemastian kebenaran proses judgement produk oleh pekerja. Judgement produk adalah pembelian nilai, baik berupa angka atau kuantitatif, atau nilai atribut, atau kuantitatif, atau tidak. Akan tetapi, apakah proses judgement tersebut sudah benar? Alat bantu analisa proses judgement itu adalah MSA, atau Measurement System Analysis. Proses penanganan produk baru mulai diinformasikan ke kesepakatan kerja sampai dengan diserahkan keseluruhan antara aturan kerja ke produksi. Bagaimana kontrol terhadap aktivitas penanganan, penentuan tim, sampai evaluasi kerjanya. Aturan pelaksanaan penanganan produk baru dapat dilihat di manual APQP atau Advanced Product Quality Planning dan PPAP atau Production Part Profile Process. Selanjutnya, pengembangan supplier. Ketentuan untuk mendevelop supplier atau subkon perusahaan
minimal sistem di perusahaan sudah sesuai dengan sistem manajemen ISO 9001. Artinya, sesuai adalah sistem bisa berupa supplier sudah bersertifikasi ISO 9001 ataupun sudah didevelop oleh perusahaan. Data 1 tahun pencapaian perusahaan menjadi syarat sebelum diaudit. Misalkan data evaluasi supplier, hasil audit setahun, efisiensi di produksi. Penerapan K3. Menekankan K3 dalam bekerja, ISO TS memerintahkan perusahaan mengontrol exposure hazard atau resiko. Penanganan pelanggan. Penanganan komplain pelanggan yang tidak efektif bisa menjadi alasan pencabutan sertifikat yang sudah diperoleh. Pelibatan karyawan. Mempertimbangkan karyawan untuk berkontribusi di dalam goal perusahaan atau motivasi karyawan. Selanjutnya, auditor ISO 16949. Auditor ISO 16949 diajukan oleh badan bersertifikasi, bukan perorangan. Auditor ini harus bergantian mengaudit perusahaan tiap 3 tahunan. Badan sertifikasi mereview perbaikan hasil temuan dengan meninjau terlebih dahulu ke perusahaan sebelum temuannya dinyatakan close. Selanjutnya, perbedaan ISO 16949 dengan ISO 9001. Perbedaan mencolok ISO 16949 dengan ISO 9001 adalah adanya core tools. Pemakaian core tools di dalam industri otomotif masih dinilai kurang optimal di ISO 9001. Fokus implementasi core tools kebanyakan sebatas pemenuhan dokumentasi. Seharusnya penggunaannya lebih difokuskan untuk menghasilkan efektivitas kerja di lini proses. Sehingga di ISO 16949 penekanan penggunaannya lebih kuat. Selanjutnya, keuntungan standar ISO 16949 di organisasi. Dengan direvisinya ISO 9001 tahun 2000, maka ISO 16949 pun direvisi untuk disesuaikan dengan persyaratan ISO 9001 tahun 2000. Beberapa persyaratan tambahan di ISO jika dibandingkan dengan QS 9000 adalah 1. Penerapan sasaran dan target. Berikutnya penetapan kepuasan pelanggan. Berikutnya continual improvement. Berikutnya analisis data. Berikutnya memastikan kesesuaian dengan persyaratan dan peraturan perundangan. Berikutnya tinjauan manajemen dilakukan untuk memonitor sasaran mutu yang strategis dan kinerja sistem. Berikutnya verifikasi proses. Berikutnya penetapan dan pemeliharaan plan, peralatan dan fasilitas. Dan yang terakhir review efektivitas dari pelatihan. Dengan mengadopsi ISO 16949 ini, maka pemasok untuk industri otomotif akan semakin sesuai penerapannya dengan ISO 9001 tahun 2000. Karena sistemnya menjadi semakin generik. Beberapa keuntungan yang dapat diharapkan ada antara lain: 1. Meningkatkan kualitas produk dan proses. Hal ini dapat tercapai karena di dalam persyaratan baru mengcover diantaranya mengenai penetapan target, pengukuran dan reviewnya, pengukuran kepuasan pelanggan, keselamatan produk, kesesuaian dengan persyaratan dan perundangan, manajemen desain proses, penerapan teknik, dan alat-alat kualitas. Yang kedua, meningkatkan keyakinan di global procurement. Dengan skema standar yang jelas, maka mengeliminasi perbedaan pemahaman standar proses sertifikasi benar-benar diseleksi berdasarkan kriteria ISO 16949 dengan ruang lingkup pendekatan. Yang ketiga, pendekatan sistem mutu yang seragam atau sama untuk pengembangan subkontraktor. Dengan standar ini akan mengurangi variasi proses oleh subkontraktor sehingga hasil proses dapat lebih baik. Yang keempat, mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi. Dengan penerapan beberapa persyaratan yang relevan akan mengurangi hal tersebut, antara lain mistake proofing, continuous improvement, failure mode effect, analysis, statistical process control. Yang kelima, mengurangi audit pihak kedua. Dengan diterimanya standar ini oleh banyak negara, hal ini berdampak berkurangnya audit pihak kedua. Dengan memperlakukan ISO 16949 ini,
maka industri otomotif dan turunannya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan sistem manajemen mutunya, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, 8 Quality Management Principles. ISO 16949 disusun berdasarkan 8 prinsip manajemen ISO 9001 tahun 2000 atau ISO 9004 tahun 2000. 8 prinsip manajemen ini harus dijabarkan dan digunakan pada penerapan ISO 16949 keseluruhan organisasi oleh top manajemen. Berikut adalah 8 prinsip manajemen kualitas tersebut. Prinsip 1. Memusatkan pada pelanggan. Prinsip 2. Kepemimpinan. Prinsip 3. Melibatkan orang-orang. Prinsip 4. Proses pendekatan. Prinsip 5. Pendekatan peningkatan sistem manajemen terus-menerus. Prinsip yang ketujuh, berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan. Dan prinsip yang terakhir, saling menguntungkan hubungan penyalur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.